guys, beberapa bulan lalu aku sempat review 2 buku punya Terelie yang saling berkesinambungan, saling berkelanjutan. Yaitu yang pertama review buku Pulang, terus yang kedua itu Pergi, dan kedua buku itu adalah seri pertama dan keduanya. Nah, buku ini tuh punya 3 chapter, 3 seri, dan hari ini aku bakalan review buku ketiganya yang judulnya Pulang Pergi atau Pepe. Just for your information, buku ini tuh kayaknya baru kemarin diterbitin versi cetaknya, dan katanya sih mungkin tahun depan, tahun baru itu udah dipastikan. Mudah-mudahan kita semua bisa baca buku ini dalam versi cetaknya. Kayak gitu sih kata Bang Terelie di postingan Instagram atau Facebooknya gitu, aku lupa. Oh ya, aku mau minta maaf banget nih, kayak udah terlambat banget gak sih ngelanjutin review buku yang ketiganya ini. Kayaknya sih sebenarnya aku pengen review buku yang lain yang baru-baru ini dibaca, tapi aku tiba-tiba keinget kalau di podcast ini aku belum selesaiin review buku 3 chapter Pulang Pergi ini. Jadi karena tanggung, aku harus selesaiin apa yang udah aku mulai. So, hari ini aku bakalan selesaiin chapter terakhir, chapter penutup dari buku ini. Oh ya, karena episode ini aku mau review seri ketiganya, so sebelum lanjut aku saranin kamu buat dengerin dulu review seri pertama dan keduanya di episode, lupa episode berapa ya, pokoknya cari aja lah ya review buku. Dengerin dulu, wajib dengerin dulu biar nyambung aja gitu kan. Gak mungkin tiba-tiba dengerin review buku ujuk-ujuk dengerin yang ketiganya, harus dengerin dari yang pertama biar nyambung. Oke, seri ketiga ini judulnya udah aku mention tadi di depan, di awal. Judulnya Pulang Pergi atau Pepe. Emang ya, Terelie itu kalau bikin novel judulnya gak pernah tanggung-tanggung gitu. Ada pulang, ada pergi, dan akhirnya dibuatin juga Pulang Pergi. Dan guys, aku tuh tamatin buku ini sekitar 7 bulan yang lalu, dan untuk bisa mereview buku ini itu susah banget karena aku harus baca ulang lagi sekilas sih bacanya, biar apa ya, biar terpanggil kembali gitu kan ingatannya. Karena 7 bulan ini terlalu banyak hal yang masuk ke otak aku, jadi jujur aja ada banyak hal yang terlupakan juga. Salah satunya adalah buku-buku yang aku tamatin 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu tuh kalau gak salah awal-awal pandemi gitu yang enggak ding, pandemi tuh dari Maret. Aku tuh tamatin buku ini kalau gak salah pas bulan puasa atau lebaran gitu, sekitar April atau Mei. Oh ya, by the way tadi berhubung buku ini udah aku tamatin 7 bulan yang lalu, makanya dari itu mudah-mudahan reviewnya bisa bagus ya. Tapi kalau misalnya reviewnya jelek, mohon dimaklumi karena mencoba memanggil kembali ingatan 7 bulan yang lalu, sedangkan 7 bulan ini banyak sekali hal yang terjadi. Nah, untuk buku ini sendiri aku belum punya versi cetaknya karena kayak yang tadi aku bilang tadi di awal, buku ini baru diterbitkan versi cetaknya baru-baru ini dan baru diedarkan di toko buku itu mulai tahun depan kalau gak salah, Januari 2021. Pokoknya baru bisa dimiliki itu 2021 bagi yang pengen beli. Mungkin masih order ke penulisnya atau masih online shop, pokoknya gitu. Baru versi cetaknya tuh bener-bener baru banget. So jadi aku punyanya yang versi e-booknya, beli di Google Play Books. Harganya, bentar aku lihat dulu, harganya Rp65.175, dan ini tuh kalau dilihat ternyata lebih mahal dibanding 2 buku sebelumnya. Kalau yang Pulang sama Pergi itu harganya sama, yaitu Rp41.250. Ini versi e-booknya ya, bukan versi cetaknya. Kalau versi cetaknya aku nggak tahu harganya berapa, mungkin aja sama semua atau mungkin aja yang Pulang Pergi jauh lebih mahal karena biasanya buku baru gitu kan. 3 novel ini aku emang belinya e-book karena mulai bacanya itu pas pandemi gitu kan, libur gitu di rumah. Bukan libur sih, tapi kuliah online. And info nih guys, dulu itu aku dapat voucher potongan harga gitu di Google Play Books, sekitar 50.000 deh vouchernya. Jadi aku cuma bayar sisanya. Nah, dan sisanya itu gampang banget bisa dibayar lewat Alfamart, GoPay, atau Pulsa, M-Banking, Indomaret, belum kesebut. Ya,
gampang banget deh pokoknya. Dan nih barusan banget aku nemuin fakta menarik dari buku ini. Karena katanya Bang Terelia ini melakukan riset yang lama sekali sebelum akhirnya bisa menyelesaikan buku ini. Kalau kamu pembaca setianya Terelia, kamu pasti udah paham banget lah isi novelnya Terelia tuh kayak gimana. Karena dia tuh meskipun genrenya fiksi, tapi selalu diselipkan sejarah yang nyata gitu, sejarah dan juga banyak ilmu pengetahuan umumnya. Makanya aku pernah bilang di review-review sebelumnya bahwa novel karyanya Terelia itu berat sih sebenarnya, khususnya yang ini ya, karena yang lagi aku bahas yang ini, Pulang Pergi dan Pulang Pergi. Berat banget malah buat orang yang baru mulai senang baca. Jujur, aku pun merasa kesulitan ketika pertama kali baca bukunya Terelia. Jadi bukunya Terelia yang pertama aku baca itu yang judulnya Rindu, dan itu sempat berhenti baca selama hampir 2 tahun sampai akhirnya pas pandemi kemarin awal Maret gitu, aku putuskan untuk membaca ulang dari awal lagi dan berhasil tamat hanya dalam waktu 3 hari 2 malam. Jadi yang sempat ketunda 2 tahun akhirnya dibaca ulang lagi dan tamat dalam waktu 3 hari 2 malam. Terus aku nyoba lagi baca judul bukunya Terelia yang lain, dan kayak nagih aja gitu bacanya. Dan malah sekarang aku kayak udah paham dengan gaya penulisannya Terelia, kayak mulai terbiasa aja lah gitu dengan isinya yang berat, dengan kata-kata diksinya. Oke, aku gak akan bahas itu karena aku bukan anak sastra. Aku takut akan ada anak sastra yang dengerin podcastku ini dan dia merasa aku, kok ini orang so tau banget dia ngomong. Oke, aku gak akan bahas diksi, kata, dan yang lain-lain. Aku hanya bahas isi cerita review buku dari novel ini aja ya. Satu lagi, saran kalau emang mau baca novelnya Terelia itu kayak harus pelan-pelan banget gitu loh, karena kalau bacanya terlalu ngebut, terlalu cepat dan belum sempat memahami dengan baik dan benar, kayak gak bakalan masuk aja gitu, kayak ketinggalan cerita dari bukunya. Jadi bacanya tuh harus benar-benar pelan-pelan, diresapi dulu, dan pokoknya biarkan ceritanya tuh masuk ke kepala dulu gitu. Itu ya sesingkat saran kalau mau mulai baca bukunya Terelia. Sekarang kita balik lagi ke novel Pepe. Kita nyebutnya Pepe aja ya, Pulang Pergi kan. Jadi novel Pulang Pergi ini novel tersendiri ya, bukan gabungan dari novel Pulang dan novel Pergi, enggak. Ini tuh adalah novel tersendiri, 3 chapter. Chapter pertamanya Pulang, chapter keduanya Pergi, chapter ketiganya Pulang Pergi. Jadi ceritanya beda. Aku bacain keterangan di Google Play Books. Tulisannya, naskah ini adalah naskah original tanpa proses editing redaksi. Oke. Yang aku tahu kalau emang buku-buku yang diterbitkan di Google Play Books memang tanpa editing akan punya beberapa kekurangan dan kelebihan ya. Terus juga katanya buku ini adalah buku seri kelima dari serial aksi. Yang pertama Negeri Para Bedebah, yang kedua Negeri di Ujung Tanduk, yang ketiga Pulang, keempat Pergi, dan kelimanya Pulang Pergi. Oke, sebenarnya gini, sedikit pemberitahuan atau sedikit cerita. Novel ini sebenarnya adalah buku ketiga dari serial aksi Pulang, Pergi, dan Pulang Pergi. Kayak yang tadi udah aku bilang berkali-kali, novel ini 3 chapter. Chapter pertamanya Pulang, keduanya Pergi, dan ketiganya Pulang Pergi. Sedangkan untuk buku yang tadi sempat aku sebut, yaitu Negeri Para Bedebah dan Negeri di Ujung Tanduk, itu beda lagi ceritanya. Hanya saja ada tokoh utama di novel Negeri Para Bedebah dan Negeri di Ujung Tanduk ikut berpetualang di novel Pepe ini, yaitu si Thomas. Nah, sebenarnya di novel seri kedua yang judulnya Pergi, si Thomas ini sempat muncul, tapi cuma 1 kali. Cuma ibaratnya kalau di film itu cuma 1 scene. Iya, 1 scene. Mohon maaf ya kalau salah lagi, so tau lagi nih. Nah, pas akhirnya di novel Pepe ini Thomas ikut bergabung gitu, full dari awal sampai akhir dia ikut berpetualang menemani si Bujang. Nah, kalau kamu pengen mengenal karakter Thomas sebelum kamu baca petualangannya di novel Pepe ini, menurutku kamu harus baca Negeri Para Bedebah dan Negeri di Ujung Tanduk terlebih dahulu, baru kemudian baca 3 serial Pulang Pergi ini. Tapi kalau aku sendiri, jujur, aku baca Negeri Para Bedebah itu justru belakangan, karena
aku udah terlanjur baca Pulang sama Pergi duluan, dan di novel Pergi juga Thomas munculnya cuma sekali kan. Akhirnya aku tamatin dulu novel Pepe Tanggung. Terus setelah tamat novel Pepe, malah aku akhirnya penasaran dengan tokoh dan karakter si Thomas ini. Maka jadilah aku baca buku Negeri Para Bedebah setelahnya. Mungkin setelah ini aku akan review buku Negeri Para Bedebah, tapi sepertinya aku akan baca ulang dari awal karena aku mulai lupa lagi. Nah guys, jadi itu dia, menurutku gak masalah kalau misalnya kamu mau baca dari Negeri Para Bedebah dulu atau mau langsung baca ke novel Pulang, karena dari segi cerita ingat aku itu nggak berkaitan, cuma lebih ke pengenalan karakter si Thomas aja sih. Nah kan udah dapat bocoran nih kalau Thomas bakalan ikut main di novel Pepe, so kita langsung mulai aja mereview bagaimana petualangan Thomas, Bujang, dan kawan-kawan di novel Pulang Pergi ini. Sebelumnya aku kembali mengingatkan bahwa buku ini aku beli di Google Play Books. Jadi aku gak akan review font, kertas, tulisan, dan lain-lain. Tapi kalau untuk cover, ini ada yang menarik. Jadi tulisan huruf pulangnya itu terbalik ya, jadi GNALUP. Aku gak ngerti sih filosofinya apa tulisannya terbalik gitu, tapi nanti aku bakalan coba cari tahu lagi deh ya. Kalau udah ketemu, aku bakalan bahas di review buku Terelie berikutnya, yang entah bakal review kapan dan judulnya apa. Tapi by the way, yang versi cetaknya itu kemarin aku sempat lihat fotonya di sosmednya Bang Tere. Tulisannya nggak terbalik seperti yang di ebook ini, jadi tulisannya bener-bener pure Pulang Pergi gitu, nggak GNALUP gitu, nggak. Oke. Kita balik lagi, untuk genrenya masih sama, yaitu fiksi, fantasi, action, dan adventure dengan tebal 495 halaman. Tokoh yang menemani petualangan di novel Pepe ini ada Thomas, Tuan Salonga, White, dan si kembar Yuki Kiko. Masuk ke inti cerita. Awal cerita novel ini dibuka dengan si Bujang berada di Talang Padi, yaitu sebuah kampung di mana dia dilahirkan, kampung mama dan bapaknya yang dulu dia tinggalkan setelah dijemput oleh tauke besar. Nah, kira-kira ngapain si Bujang di kampung ini? Jawabannya, silakan kamu baca sendiri bukunya. Karena sekali lagi aku tekankan ya, aku pengen mereview buku dengan tujuan bikin orang-orang penasaran. Jadi sebisa mungkin aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang menarik tanpa spoiler. Karena aku pengen kalian yang denger ini jadi beli bukunya gitu. Itu tujuan aku mereview, walaupun sebenarnya pengen banget ceritain isi cerita secara keseluruhan. Bisa aja gitu kan bahas per babnya ya kan. Tapi aku gak tahu itu apa boleh ya emangnya kalau nyeritain isi buku gitu kan. Kalau nyeritain film gak boleh ya, spoiler katanya. Yaudah lah ya, kita lanjut. Sekarang kita coba flashback dulu. Di novel Pergi ada satu tokoh yang bernama Maria. Maria ini adalah putri dari Tuan Otats, di mana dulu si Bujang sempat berduel dengan Maria ini karena pengen membujuk Tuan Otats agar mau menjadi sekutu keluarga Tong untuk menghadapi Master Dragon dan keluarga Shadow Economy yang lain. Karena Tuan Otats ini sangat patut diperhitungkan. Dia punya pasukan yang banyak dan dia punya pabrik senjata di Moskow. Akhirnya si Bujang bela-belain datang ke Moskow, bela-belain duel dengan Maria dan berusaha sebisa mungkin harus menang. Awalnya Bujang tuh kayak ngeremehin gitu, ya masa gue duel sama cewek kayak gitu. Tapi ternyata setelah duel itu berlangsung, di ronde-ronde awal justru malah Maria yang lebih unggul, lebih jago dibanding Bujang. Bujang juga sampai beberapa kali terpental jatuh gitu. Singkat cerita, akhirnya Bujang menang duel, yang ternyata duel itu punya maksud lain, yaitu pencarian jodoh. Yang bisa mengalahkan Maria maka akan dinikahkan gitu kan ya. Nah kalau di novel Pepe ini menceritakan tentang si Bujang yang akan menikah dengan Maria. Jadi dia seperti dikejar-kejar oleh orang-orang dari keluarganya Tuan Otats untuk mengingatkan bahwa pernikahan itu harus segera dilangsungkan. Akhirnya Bujang yang lagi di Talang Padi di kampung mama sama bapaknya itu, akhirnya Bujang mau gak mau terbang lagi ke Moskow, karena gimana pun itu adalah sebuah hutang dong. Dulu juga saat Bujang
menangin duel dengan Maria, Tuan Otats juga akhirnya fair. Dia memberikan bantuan berupa pasukan dan senjata-senjata perang yang luar biasa, membantu Bujang dan keluarga Tong menghadapi Master Dragon. Nah, kayak gimana hasil perangnya? Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Bagaimana nasib keluarga Tong dan Master Dragon? Jawabannya ada di novel Pergi. Silahkan baca dulu. And then pada suatu malam yang menjadi hari H pernikahan Bujang dan Maria, terjadi suatu kalau di serial Game of Thrones itu kayak Red Wedding ya, dimana hari pernikahan itu ternyata adalah hari pembantaian. Wow, jadi terjadi pembantaian di sana, dimana keluarga Otats dibantai habis oleh seseorang. No, bukan seseorang, tapi oleh sekelompok. Siapakah orang tersebut? Siapakah kelompok tersebut? Apa motifnya? Dan bagaimana bisa dia masuk ke sana? Padahal kan pasti Tuan Otats punya banyak pasukan. Jawabannya hanya bisa ditemukan di novel PP. Baca. Dan ternyata si pengacau, si pembantai ini, dia juga ternyata mengincar Bujang dan Maria. Dia pengen bunuh Bujang dan Maria juga. Jadi dia bukan cuma pengen membantai Tuan Otats, dia bukan cuma mau ngebunuh Tuan Otats, tapi juga mau membunuh Bujang dan Maria juga. Akhirnya setelah situasi pernikahan semakin kacau, Bujang, Maria, Thomas, Tuan Salonga berusaha kabur dengan melewati penjagaan musuh yang sangat wow sekali. Mereka gak semudah itu bisa lepas. Di sini juga ada aksi kocaknya Thomas. Bocoran sedikit bahwa Thomas itu karakternya agak konyol. Pokoknya ngeblend banget sih dengan si Bujang yang cool, misterius. Aku suka banget dengan kolaborasi tokoh Bujang dan Thomas ini. Nah, setelah mereka berhasil kabur, bukan berarti mereka selamat gitu aja. Ternyata si pembantai ini mengincar mereka terus-terusan kemanapun mereka lari, sampai membayar pembunuh-pembunuh bayaran yang paling mengerikan. Jadi novel PP ini seperti apa ya? Seperti sebuah perjalanan meloloskan diri dari pembunuh-pembunuh bayaran itu. Anehnya, keberadaan Bujang dan kawan-kawan itu selalu terdeteksi sejauh apapun mereka pergi. Kalau nggak salah itu sampai keliling Eropa deh. Ya, aku juga sampai baru tahu penyebabnya kenapa keberadaan mereka selalu terdeteksi. Ternyata ada satu sebab dan aku baru nyadar itu sebelum Bang Tere jelasin kenapa di bukunya. Oke, ending dari novel ini, Bujang berduel dengan seseorang yang ternyata dalang dibalik semua ini. Seseorang yang sangat kuat. Ini adalah tokoh misterius yang sempat aku mention di review novel Pergi. Siapakah dia? Kamu yang udah baca novel Pergi pasti tahu ini dia siapa. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Bujang. Yang tahu nama aslinya Bujang itu adalah Agam. Tapi gimana hasil duelnya? Apakah Bujang bisa mengalahkan orang yang sangat kuat tersebut? Sementara kita tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Bujang. Wow, aku bingung mau ngomong apa lagi. Novel PP ini benar-benar full action, tapi aku merasa ada komedi romansnya gitu. Sumpah, aku baca 3 serial novel Pulang Pergi ini kayak berasa nonton film. Aku sering bayangin seandainya novel ini difilmkan, aku bayangin kira-kira siapa aktor yang cocok memerankan tokoh Bujang dan yang lainnya. Jujur sih, semua kejadian dan adegan di novel ini tuh bener-bener tergambar dan terekam dengan jelas, seolah-olah kita benar-benar ada di sana melihat kejadian itu. Dan itu gokil banget. Dan ya, kayaknya reviewnya segitu aja. Aku jadi kembali berantusias. Oh ya, untuk rating novel Pulang aku kasih rating 4,7, novel Pergi aku kasih 4,3, dan novel Pulang Pergi ini aku kasih 4,8. Yay. Yap, novel PP ini aku kasih nilai lebih tinggi daripada novel seri pertamanya. Oke teman-teman, aku seneng banget bisa menyelesaikan review 3 novel Pulang Pergi ini. Next review aku gak tahu akan review buku apa dan gak tahu kapan reviewnya. Kita nantikan aja sesuai mood. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan review novel ini dari seri pertama sampai seri ketiga. Aku mohon maaf kalau reviewnya jelek, mohon dimaklumi karena aku bukan anak sastra itu yang pertama. Dan sekali lagi aku menamatkan buku ini 7 bulan yang lalu, dimana posisinya aku lagi skripsian dan banyak masalah yang lain juga. Jadi isi novel ini ketutup sama yang lain gitu di otak aku tuh. Dan aku cuma baca ulang sekilas untuk akhirnya bisa mereview buku ini. Jadi sekali lagi mohon maaf dengan sangat
kalau ada bagian-bagian klimaks yang tidak aku masukkan di review ini. Oke, baik, kalau gitu aku akhiri episode ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan tanpa temu berikutnya.